Halo sahabat, selamat datang di Iwakpedia Channel. Pada kesempatan kali ini Iwakpedia Channel akan menginformasikan sejarah ikan badut atau ikan Nemo. Simak dan tonton terus ya, namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Selamat menonton. Ikan badut atau Nemo, Amphiprion ocellaris, adalah ikan karang kecil yang memiliki corak yang menarik dan terkenal di seluruh dunia. Ikan badut hidup di lingkungan karang dan batu karang di seluruh kawasan Asia Tenggara, khususnya di sekitar perairan Indonesia, Filipina, dan Australia. Sejarah ikan badut dimulai pada awal abad ke-20, ketika ahli biologi kelautan asal Inggris, Dr. William T. Innes, mulai meneliti spesies ini di perairan Filipina. Pada saat itu, ikan badut dianggap sebagai spesies yang sangat langka dan sulit dipelihara dalam akuarium. Pada tahun 1930-an, ikan badut mulai diperkenalkan ke Amerika Serikat melalui program impor ikan hias. Ikan ini menjadi semakin populer dan terkenal di kalangan penggemar akuarium dan akhirnya menjadi salah satu spesies ikan hias paling populer di dunia. Pada tahun 2003, film animasi Finding Nemo, Mencari Nemo, diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini mengisahkan tentang petualangan seekor ikan badut bernama Nemo dan ayahnya yang berusaha menyelamatkannya dari tangan seorang pemilik akuarium. Film ini sukses besar di seluruh dunia dan membuat ikan badut semakin populer. Sejak film Finding Nemo dirilis, permintaan akan ikan badut sebagai hewan peliharaan meningkat drastis. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran akan penangkapan liar ikan badut dari alam liar dan kerusakan terhadap lingkungan laut. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut, beberapa negara telah melarang ekspor ikan badut dari alam liar dan menggalakkan budidaya ikan badut di akuarium. Hal ini membantu mengurangi tekanan pada populasi ikan badut di alam liar dan meningkatkan keberlanjutan industri ikan hias. Pada tahun 2016, International Union for Conservation of Nature, IUCN, menyatakan bahwa ikan badut termasuk dalam kategori risiko rendah dalam daftar merah spesies terancam punah. Meskipun demikian, ikan badut masih menjadi target penangkapan liar dan kerusakan habitat, terutama akibat perubahan iklim dan pencemaran laut. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa ikan badut memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu membangun hubungan simbiotik dengan anemon laut. Hal ini menjadikan ikan badut sebagai objek studi ilmiah yang menarik. Meskipun ikan badut terkenal sebagai ikan hias yang cantik dan lucu, namun kita harus tetap memperhatikan keberlanjutan populasi ikan badut di alam liar dan tidak membiarkannya terancam punah. Kita juga harus berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan laut sebagai habitat alami ikan badut dan spesies lainnya. Ikan badut, atau Nemo, memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Berikut adalah beberapa karakteristik ikan badut. Warna dan pola. Ikan badut memiliki warna dasar putih atau oranye dengan pola hitam dan putih yang khas. Pola tersebut membentuk garis-garis yang melintang dan melingkar pada tubuhnya. Ukuran. Ikan badut termasuk ikan kecil dengan ukuran sekitar 8 hingga 10 cm pada dewasa. Namun, terdapat juga jenis-jenis ikan badut yang dapat mencapai ukuran hingga 18 cm. Hidup di karang. Ikan badut hidup di dalam terumbu karang dan batu karang, serta berkoloni di dalam anemon laut. Mereka juga sering ditemukan di dalam lubang-lubang kecil dan celah-celah di karang. Simbiosis mutualisme. Ikan badut hidup dalam hubungan mutualisme dengan anemon laut,
yaitu ikan badut memberikan sisa makanan pada anemon laut dan anemon laut memberikan perlindungan dari predator. Jenis kelamin ganda. Ikan badut memiliki sistem reproduksi yang unik, yaitu sistem kelamin ganda. Artinya, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin dari jantan menjadi betina atau sebaliknya, tergantung pada kondisi lingkungan dan gerombolan mereka. Penglihatan baik. Ikan badut memiliki penglihatan yang sangat baik, sehingga mereka dapat menangkap mangsa dan mempertahankan diri dari predator dengan baik. Hidup dalam kelompok. Ikan badut hidup dalam kelompok yang terdiri dari pasangan jantan dan betina serta beberapa individu muda. Mereka berinteraksi dengan komunikasi visual dan suara. Hidup dalam lingkungan laut hangat. Ikan badut hidup dalam lingkungan laut yang hangat dengan suhu air antara 25-28 derajat Celcius. Herbivora. Ikan badut merupakan herbivora, yaitu mereka memakan ganggang dan tumbuhan laut kecil yang tumbuh di permukaan karang. Umur panjang. Ikan badut memiliki umur panjang dengan rata-rata umur sekitar Juni 10 tahun, namun terdapat juga jenis-jenis ikan badut yang dapat hidup hingga 20 tahun dalam lingkungan yang tepat. Ikan badut merupakan ikan yang unik dan menarik dengan berbagai fakta unik yang menakjubkan. Berikut beberapa fakta unik tentang ikan badut. Ikan badut adalah ikan yang bersifat hermafrodit, artinya mereka memiliki organ kelamin jantan dan betina sekaligus. Ketika sebuah kelompok ikan badut kehilangan betina, salah satu ikan jantan akan berubah menjadi betina dan memperbaharui pasangan. Ikan badut memiliki kemampuan menghindar dari predator dengan cara berenang mundur. Dalam keadaan darurat, mereka dapat memperlihatkan gerakan-gerakan yang cepat dan terkadang terlihat seperti memantul-mantul di antara tentakel-tentakel anemon laut tempat tinggalnya. Ikan badut mempunyai kemampuan untuk mengenali tempat tinggalnya yang sangat baik. Mereka dapat mengenali anemon laut tempat tinggalnya melalui bau, sehingga dapat kembali ke rumahnya dengan mudah meski berada di tempat yang jauh. Ikan badut termasuk ikan yang pintar dalam membangun teritorialnya. Mereka dapat mengumpulkan benda-benda di sekitar anemon laut tempat tinggalnya dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga terbentuk dinding yang kokoh dan menjadi perlindungan bagi dirinya. Selain itu, ikan badut juga dapat berkomunikasi dengan cara menggerakkan tubuhnya. Mereka dapat memberikan sinyal kepada pasangannya dengan gerakan-gerakan tertentu untuk menunjukkan lokasi makanan atau untuk memperingatkan tentang keberadaan predator. Ikan badut memiliki sistem saraf yang sangat sensitif, sehingga mereka dapat merasakan getaran air yang dihasilkan oleh predator dan anemon laut tempat tinggalnya. Selama bertelur, ikan badut dapat mengatur suhu di dalam telurnya. Mereka mampu mengatur suhu telur agar tetap stabil dan menentukan jenis kelamin anak ikan badut yang akan menetas. Ikan badut juga dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Beberapa jenis ikan badut dapat hidup di lingkungan air tawar dan air asin, serta di dalam akuarium dan kolam yang dirawat dengan baik. Ikan badut termasuk ikan yang ramah dengan manusia dan sering dipelihara sebagai hewan peliharaan. Namun, perlu diingat bahwa mereka tetap memerlukan perhatian dan perawatan yang baik untuk tetap sehat dan bahagia. Akibat popularitas film Finding Nemo, ikan badut menjadi salah satu ikan hias yang paling populer di dunia. Namun, pemeliharaan ikan badut yang tidak bertanggung jawab dan penangkapan liar yang berlebihan mengancam keberadaan spesies ikan badut di alam liar. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan ikan badut antara lain: pemeliharaan yang bertanggung jawab. Para penggemar ikan badut dan penjual ikan badut harus memastikan bahwa ikan badut yang mereka beli berasal dari peternakan ikan yang terdaftar dan diatur oleh otoritas yang berwenang.
Mereka juga harus memastikan bahwa ikan badut yang dibeli telah disesuaikan dengan lingkungan hidupnya agar ikan badut dapat bertahan hidup dengan baik. Pembatasan penangkapan liar. Otoritas pemerintah dapat memberlakukan aturan yang ketat tentang penangkapan liar ikan badut untuk memastikan bahwa spesies ini tidak terancam punah. Selain itu, otoritas juga harus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal ikan badut. Peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya pelestarian ikan badut dan perlunya tindakan konservasi untuk menjaga spesies ini tetap lestari. Kampanye edukasi dan sosialisasi melalui media sosial, acara pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian ikan badut. Perlindungan habitat. Anemon laut yang menjadi habitat ikan badut juga perlu dilindungi karena spesies ini saling bergantung satu sama lain. Otoritas pemerintah dapat memberlakukan aturan yang melindungi habitat anemon laut agar ikan badut dapat terus hidup dan berkembang biak di alam liar. Pengembangan peternakan ikan badut. Pengembangan peternakan ikan badut yang berkelanjutan dapat membantu memenuhi permintaan pasar tanpa harus menangkap ikan badut dari alam liar. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap populasi ikan badut di alam liar dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam peternakan ikan badut. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan populasi ikan badut dapat terus bertahan dan tidak terancam punah di masa depan. Demikian video tentang sejarah ikan badut, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.